Pernah kepikiran nggak kalau sebuah mantra kuno itu bisa kita bedah dari kacamata sains? Nah, hari ini kita akan selami lebih dalam mantra Gayatri. Tapi bukan cuma sebagai doa, melainkan sebagai sebuah, ya sebut saja teknologi suara yang menyimpan energi dahsyat. Semuanya kita ambil dari literatur yang mendalam. Jadi, pertanyaannya mungkin terdengar simpel, tapi jawabannya, wah ini yang seru. Emangnya bisa ya suara, sesuatu yang kita dengar setiap hari, jadi sumber kekuatan yang luar biasa? Sumber-sumber yang kita ulas ini menunjukkan bahwa mantra kuno itu menyimpan rahasia yang jauh lebih dari sekedar permohonan. Oke, mari kita mulai dari dasarnya dulu. Gimana ceritanya getaran suara dari sebuah mantra bisa berubah jadi energi yang kuat? Ini bukan sihir loh, tapi ada mekanismenya. Dan inilah fondasi dari semua pembahasan kita kali ini. Kunci dari semua ini namanya japa. Japa itu bukan sekedar ngucapin mantra, tapi lebih ke pengulangan yang ritmis, siklis, dan konstan. Justru di dalam pengulangan yang teratur inilah, kekuatannya mulai terbangun dan terakumulasi. Nah, sekarang kita geser sedikit fokusnya. Dari suara itu sendiri, kita lihat dampaknya ke dalam diri kita. Sebenarnya gimana sih cara mantra ini bekerja di dalam tubuh seorang praktisi? Atau yang kita kenal sebagai sadaka. Analogi di slide ini jujur keren banget buat ngejelasinnya. Coba lihat di sisi kiri. Gerakan motor yang muter terus-terusan di dinamo itu kan menghasilkan listrik. Nah, sekarang lihat ke kanan. Pengulangan mantra yang konstan itu menghasilkan apa yang teks ini sebut sebagai energi bioelektrik dan spiritual. Ibaratnya, kita lagi ngebangun pembangkit listrik pribadi di dalam diri kita. Dan biar kita semua paham, seorang sadaka itu adalah individu yang dengan sadar dan tekun mendedikasikan dirinya buat praktik spiritual. Merekalah operator dari si dinamo batin ini. Ini nih yang menarik banget. Mantra Gayatri itu secara spesifik punya 24 suku kata. Dan ini bukan angka asal-asalan loh. Setiap suku katanya itu dirancang untuk bergetar di frekuensi tertentu, yang tujuannya buat mengaktifkan satu dari 24 titik energi penting di dalam tubuh. Ini bener-bener kayak sound engineering yang presisi banget. Oke, tadi kita udah ngomongin soal internal, soal dalam diri. Sekarang, kita coba tarik keluar, kita perluas skalanya. Gimana caranya energi yang udah kebangun di dalam ini berinteraksi dengan alam semesta? Nah, di sini konsepnya jadi makin luar biasa. Metafora yang dipakai di literatur ini puitis, tapi juga kena banget. Pikiran dan emosi kita itu diibaratkan kayak batu yang dilempar ke kolam. Dan alam semesta, itulah kolamnya. Gelombang yang dihasilin, sekecil apapun itu, bakal menyebar ke seluruh penjuru kolam alam semesta yang tanpa batas. Kutipan ini benar-benar ngedukung ide tadi kan? Tindakan internal kita, pikiran dan niat kita, itu punya hasil yang nyata di dunia luar. Kebahagiaan, dan mungkin juga energi, itu bukan sesuatu yang kita temuin gitu aja, tapi sesuatu yang kita ciptakan secara aktif dari dalam diri. Dari riak kecil di kolam, ceritanya sekarang meluas jadi gema di seluruh kosmos. Mari kita lihat gimana caranya mantra ini bisa nyambungin praktisinya dengan getaran universal yang jauh lebih besar. Konsep kuncinya di sini adalah abdah. Ini bukan sekedar suara yang bisa kita dengar pakai telinga ya. Anggap aja ini semacam elemen abadi dari suara kosmik itu sendiri. Getaran paling dasar yang jadi pondasi dari semua gerakan dan evolusi di alam semesta. Terus Iabda ini datangnya dari mana? Nah, menurut teks-teks ini, pergerakan masif planet-planet, tumpukan berbagai getaran kosmik, semuanya itu menciptakan sebuah simfoni raksasa. Suara kosmik inilah yang jadi sumber kekuatan di balik setiap gerakan alami di jagat raya. Jadi, ini dia titik temunya. Praktik kali mantra japa itu ibaratnya kayak kita lagi nyetel frekuensi radio. Kita menyelaraskan frekuensi kita dengan medan energi kosmik ini. Hasilnya, gelombang pikiran kita jadi nggak sendirian lagi, tapi diperkuat sama gema kosmik dan balik lagi ke kita dengan kekuatan yang berlipat ganda. Tapi, ada tapinya. Dan ini bagian paling penting. Semua ini nggak terjadi secara otomatis. Ada satu elemen krusial yang jadi saklar utamanya. Kondisi batin si praktisi. Teknologi batin ini ya sama kayak teknologi lainnya, butuh operator yang sadar, butuh niat. Analogi sederhana ini ngejelasin semuanya. Bayangin deh sebuah sentuhan. Kalau disentuh biasa aja, ya cuma kontak fisik. Tapi coba, sentuhan yang sama dikasih niat tulus, entah itu dukungan, simpati, atau kasih sayang. Dampaknya terasa beda banget kan? Tindakan fisiknya sama, tapi yang kedua, itu bawa muatan listrik dari kekuatan batin kita. Nah, bahan bakar yang ngasih muatan ke niat ini disebut iradah. Ini adalah perpaduan antara keyakinan yang teguh, kepercayaan, dan sentimen yang murni. Tanpa iradah, mantra ya cuma rangkaian suara. Tapi dengan iradah, mantra itu jadi hidup dan berdaya.
Makanya, biar teknologi batin ini berfungsi optimal, sumber literatur kita menekankan banget kalau kemurnian karakter, pikiran yang stabil, dan iradah itu jauh lebih fundamental daripada bakat duniawi atau keahlian intelektual manapun. Kualitas batin kita adalah segalanya. Dan tentu, sangat penting untuk kita akui bahwa seluruh gagasan dan pemikiran mendalam yang kita ulas hari ini terinspirasi oleh literatur ilahi dari Pandit Sriram Sharma Acharyaji. Kita tutup dengan pemikiran ini. Pada akhirnya kan, sama seperti mantra yang butuh niat murni untuk aktif, mungkin realitas kita juga dibentuk oleh perspektif yang kita pilih. Apakah kita melihat kesulitan atau justru kesempatan? Karena keadaan batin Anda, seperti yang sudah kita jelajahi, punya kekuatan untuk menggetarkan seluruh alam semesta.